Selamat jumpa kembali dalam pertemuan kita untuk perkuliahan agama Kristen Katolik di Untak Semarang. Baik, pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai perjalanan keselamatan yang kedua. Ya, ini perjalanan keselamatan yang kedua. Jadi kalau ada yang kedua, tentu ada yang pertama. Yang pertama kali lalu kita sudah membahas mengenai perjalanan hidup Yesus Kristus yang merupakan perjalanan keselamatan pertama. Ya, jadi juga sudah saya sertakan pula video mengenai sejarah keselamatan, yaitu datangnya Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, bagaimana mengenai perjalanan keselamatan yang kedua ini? Ya, jadi, nah, yaitu merupakan perjalanan keselamatanku, ya saya. Jadi saya hidup itu ada di dalam sejarah keselamatan, ya. Dulu beberapa yang lalu sudah kita dengar mengenai pengalaman akan Allah, yaitu pengalaman hidup saya, pengalaman saya disentuh oleh Tuhan Allah sendiri yang akhirnya menjadi kekuatan saya, menjadi pegangan hidup saya, yang berkembang menjadi strategi hidup saya. Ya, kemudian kita juga sudah melewati mengenai perjalanan bersama Yesus Kristus dari kabar gembira digandung oleh Bunda Maria, lahir, Natal, ya, sampai perjalanan pengutusan Yesus, karyanya menyembuhkan banyak orang, terus mengalami konflik, akhirnya dihukum mati, disalibkan, wafat, ya. Tetapi Yesus tidak mati begitu saja. Kita pun juga akan bersama, mati bersama Yesus Kristus. Tetapi bukan stop di situ untuk bangkit, ya. Jadi sejarah penyelamatanku juga seperti itu, ya. Dari saya lahir, ya. Lahir saya bagaimana mengenal Allah, kemudian hidup sehari-hari, mengalami banyak konflik, mengalami macam-macam, ya. Tetapi di situ kita mati, bangkit, mati, bangkit, yang berulang-ulang terus. Nah, itulah perjalanan keselamatanku, ya. Berulang-ulang terus sampai pada saat terakhir kita menghadap Tuhan, yaitu waktu kita dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa di surga, ya. Jadi waktu kematian kita. Jadi pasti tidak diragukan lagi bahwa kita akan mengalami itu. Itu sudah pasti. Saatnya akan tiba, kapan? Saya tidak tahu. Nah, bagaimana saya mempersiapkan perjalanan itu, ya, supaya waktu Tuhan datang menjemput kita, kita siap, ya, kita siap. Tuhan, saya ikut kau selalu, ya. Itu merupakan sejarah keselamatanku, perjalanan keselamatanku, ya. Nah, untuk apa? Tugasnya refleksi. Nah, buatlah suatu gambar skema perjalanan keselamatanku. Aduh, itu bagaimana ya? Nanti saya jelaskan, ya. Kemudian beri tanda-tanda khusus dalam skema tersebut yang penting bagiku, ya, tanda-tanda khusus. Dan dari situ kau renungkan, kenalilah penyelenggaraan Allah dalam perjalanan keselamatanku. Di situ Tuhan menyertai.
bagaimana caranya menyertai, renungkan, dan kenalilah. Nah, setelah itu buat suatu lambang atau gambar atau lagu atau puisi sebagai ungkapan syukurku. Nah, sekarang saya jelaskan gimana itu caranya buat skema atau perjalanan keselamatanku itu. Ya, kamu buka PowerPoint, ya, PowerPoint. Nah ini ya, skema perjalanan keselamatanku. Nah di PowerPoint itu, nah ini ada ini smart, ya. Nah ini kamu klik smart. Nah kamu bisa pilih mau yang mana, boleh, ya. Mau yang mana aja boleh. Misalnya ini, ya. Ah, saya klik. Nah, ini teks pertama. Misalnya saya tulis waktu saya lahir, ya kan? Lahir. Nah, ini bisa kamu kamu kasih gambar atau gimana, ya? Boleh. Nah, terus di sini kamu lahir. Misalnya tulis lahir kapan, tanggal, ya kan? Tanggal. Terus eh, di mana, ya, misalnya di kota. Saya lahir di Wirosari, misalnya ini tanggal, saya tulis saya tanggal lahir saya itu 4 September, ya, 1958. Saya lahir namanya di Wirosari, ya. Itu suatu kota kecil, ya. Kemudian saya kasih catatan apa? Oh, ya, saya lahir diberi nama Liang, ya. Dan saya senang dengan nama itu. Karena apa? Nama Liang mempunyai arti bulan yang indah, terang, ya. Saya tidak tahu mengapa Papa memberi nama itu, tapi dengan berjalannya waktu, saya akhirnya memahami ternyata kelahiran saya itu sangat sangat dinanti dengan cemas oleh Papa. Ya, jadi itu saya menemukan belum lama, ya, belum lama. Sebelumnya saya tidak tahu. Saya semacam mengalami blank, ya. Kalau suruh merenungkan masa kecil, tidak tahu. Yang saya tahu selalu yang muncul mulai sekitar kelas 4 SD, ya. Tapi terus waktu itu pengalaman dimarahin, macam-macam lah, pokoknya pengalaman yang tidak enak. Ternyata yang saya blank itu pengalaman yang manis, pengalaman yang indah. Nah, saat kelahiran itu saya menemukan ternyata waktu mama mengandung saya, waktu itu mama baru mengetahui kakak saya di atas saya persis itu cacat, ya. Dia bisu tuli, ya, tuli, tidak mendengar sejak lahir, ya. Sehingga waktu itu mama waktu mengandung saya begitu takut, cemas, khawatir kalau nanti saya lahir cacat, begitu. Dan waktu itu saya bisa menangkap ini ketika dalam renungan sepertinya mama mengatakan begitu. Saya juga tidak tahu bagaimana, ya. Jadi waktu itu mama begitu cemas, takut kalau saya lahir juga cacat. Sehingga waktu itu mama berbicara dengan papa. Gimana kalau anak ini lahir, nanti kita serahkan Tuhan, ya. Jadi rupanya panggilan saya itu sudah sejak saya dikandung. Padahal orang tua saya tidak Katolik, ya, tidak Katolik. Jadi tidak tahu, ya. Sehingga eh, hanya begitu saja. Memang mama agak sedikit latar belakang keluarga Kristen, ya. Tapi papa tidak sama sekali. Dan ketika mama menikah dengan papa, papa melarang untuk ke gereja, ya. Jadi tidak berani mama ikut papa saja, ya. Nah, waktu itu
Mama hanya mengatakan kita serahkan pada Tuhan. Sehingga waktu saya masuk biara, mereka menentang. Ya, saya masuk biara tidak mudah. Mereka menentang, tidak boleh. Sehingga waktu itu saya lari dari rumah. Pokoknya perjalanan yang tidak mudah. Ya, tetapi akhirnya sebelum saya mengucapkan call kekal, kedua orang tua saya, mama papa, minta dibaptis sendiri. Saya tidak pernah mempengaruhi, tapi akhirnya mengikuti saya menjadi Katolik. Dan itulah ya. Nah, kembali waktu lahir itu saya lahir di rumah karena di kampung ya, di desa Wirosari. Jadi ibu bidan datang ke rumah ya. Nah, lahir di kamar saja ya. Nah, waktu itu papa sepertinya dengan cemas, ya khawatir berharap saya jangan cacat begitu. Nah, ketika saya lahir terdengar tangisan, papa begitu gembira, langsung masuk kamar dan menerima saya. Saya merasa seperti papa mengajak bicara dan ingin tahu reaksi saya. Dan waktu itu saya memberikan reaksi sehingga papa merasa bahwa saya lahir baik ya. Dan begitu menggembirakan dan saya merasa memberikan nama Liang. Liang artinya bulan yang indah, yang memancarkan terang. Tetapi bukan dari terang dari bulan itu sendiri, tetapi pantulan dari sinar matahari. Nah, itulah suatu sedikit perjalanan. Nah, kamu bisa isi ini setelah lahir, misalnya waktu umur berapa kamu ada pengalaman yang sungguh merupakan pengalaman keselamatan ya. Tadi pengalaman penyelenggaraan Tuhan bagi saya. Nah, ini kalau kamu ingin tambah begitu ya, ini bisa begini. Kamu enter terus kamu backspace. Nah, bisa jadi lagi, tambah lagi ya. Mungkin kalau sampai 4 mungkin agak kecil-kecil nanti tulisannya. Kalau kurang dilanjutin di slide berikutnya. Nah, begitu caranya. Nah, tadi tugasnya kan kalau tanda-tanda khusus. Nah, di sini misalnya kamu bisa kasih tanda khusus. Tanda khusus apa? Misalnya kamu tambah tambah foto ya. Misalnya foto apa. Nah, kamu silakan pilih saja foto apa. Misalnya foto ini ya. Kamu masukkan ke sini. Nah, ini misalnya waktu umur berapa ya. Nah, ini kamu masukkan di sini atau gimana. Begitu ya tugasnya. Tidak susah toh ya. Tidak susah. Nah, nanti kamu akhiri misalnya kamu buat puisi atau gambar-gambar atau terserah kreativitas Anda. Nah, itu ya. Nah, itulah nanti minggu depan kita berbagi dengan teman lain, maka saya akan adakan Zoom dengan Anda semua. Nah, Anda silahkan nanti share PowerPoint itu ya kepada teman ya. Nanti kalau ditambahin lagu juga bagus ya. Itu sedikit penjelasan mengenai perjalanan keselamatan yang kedua. Silahkan Anda buat dan kita jumpa minggu depan di dalam sharing bersama. Terima kasih.